Ada berapa zakat yang kita bayarkan? Rata-rata Jawa 4 liter. Jadi masyarakat itu masih banyak yang memahami cuma zakat fitrah. Zakat fitrah bukan zakat mal. Tapi bukan zakat mal, padahal zakat ada 2 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukriani di Kualan Podcast, menginspirasi, mendidik, dan menyatukan. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas apa itu Basnas dan peran Basnas dalam masyarakat. Dan kali ini kita kedatangan narasumber lagi dari Basnas, yaitu Bapak Haji Mustahri Tahir SPD, yaitu Waka 1 bagian penerimaan zakat. Nah, untuk itu kita akan mengetahui tentang bagaimana sebenarnya proses pengumpulan dan penyaluran zakat untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang peran Basnas dalam masyarakat. Oke Bapak, pertanyaan pertama Pak, bagaimana sebenarnya mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan Basnas, baik zakat fitrah maupun zakat mal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab pertanyaan yang diajukan dari podcast Keualan Risang ini, terlebih dahulu kami dulu mengucapkan selamat kepada Keualan Risang atas adanya podcast Kualan. Terima kasih. Dari 12 KUA kayaknya cuma Keualan Risang yang memiliki podcast ini. Mudah-mudahan KUA yang lain bisa juga bentuk. Ini salah satu ini untuk inovasi dan pembinaan masyarakat. Karena sekarang ini memang waktunya banyak lewat media, digitalisasi. Makanya di Masjid Jara yang datang. Itu. Adapun pertanyaan bagaimana mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Basnas, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa pemasukan zakat di Basnas selalu mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2024 Basnas cuma sempat mengumpulkan dana SIS itu masuk di Basnas 5,3 M. Tapi alhamdulillah pada tahun 2025 naik menjadi 7,5 M. Jadi berarti cukup signifikan juga Pak? Ada 2 M lebih kenaikannya. Makanya ini tahun 2026 kami turun lagi ke setiap KUA seperti Keualan Risang ini untuk sosialisasi menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, dengan tujuan bagaimana supaya untuk 2026 ini bisa meningkat lagi pemasukan. Itu makanya kita turun. Adapun mekanisme penerimaan, jadi kita di Basnas sambil di kantor alhamdulillah di kantor tiap hari ada masuk, kadang lebih 10 juta, kadang lebih 30 juta. Alhamdulillah. Kemarin Januari alhamdulillah sempat masuk lebih 300 juta. Mudah-mudahan ini nanti bulan Februari juga lebih meningkat lagi, apalagi Februari ada bulan suci Ramadan. Ada bulan suci Ramadan dan masyarakat itu banyak yang berzakat pada bulan suci Ramadan. Jadi salah satu caranya juga kita bentuk OPZ. OPZ, unit pengumpul zakat. Jadi alhamdulillah kalau yang sudah di SK-kan oleh Basnas itu sudah kurang lebih 200 lebih OPZ. Sudah lebih. Sekabupaten Pinrang. Sekabupaten Pinrang, Ada setiap KUA, setiap kantor, setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan ada, masjid banyak.
Ya, itu salah satu cara untuk bagaimana memudahkan juga. memudahkan masyarakat untuk berzakat. Nanti UPZ yang melapor ke Basnas. Itulah salah satu cara. Kita juga banyak sosialisasi. Ya, makanya kita bersyukur. Kebetulan ada beberapa juga di Basnas adalah ustaz. Kalau dia turun ceramah takziah, bisa bisa sambil ceramah dia sisipkan untuk bahas tentang zakat. Tentang pentingnya zakat. Pentingnya zakat. Kemudian Basnas juga kerjasama dengan majelis taklim. Ya, jadi kalau ada majelis taklim butuh penceramah, bisa Basnas. Bahkan pernah ada majelis taklim dia minta penceramah dengan snacknya. Basnas juga siap. Artinya, Basnas juga siap. Jadi Basnas selalu ini kalau memang betul-betul demi untuk bagaimana supaya masyarakat memahami itu zakat. Iya. Oke, menarik sekali ya Pak. Jadi dengan adanya UPZ ini, unit pengumpul zakat, masyarakat juga bisa lebih mudah mengumpulkan zakatnya. Jadi lebih praktis begitu ya Pak. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, siapa saja sebenarnya di sini yang berhak menerima zakat dan bagaimana penentuan mustahik itu? Iya, contohnya kayak misalnya ini orang miskin, bagaimana menentukan bahwa ini berhak menerima zakat? Iya. Jadi adapun pertanyaan kedua ini yang berhak menerima zakat, kita tidak keluar dari Al-Quran yang mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabil wa ibnus sabil. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, ibnu sabil, fisabilillah. Itu. Jadi ada 8 golongan. Jadi 8 golongan. Tapi untuk zakat fitrah diutamakan fakir miskin dengan artinya amil. Amil. Itu untuk zakat fitrah. Bisa tidak ini yang 8 golongan. Tapi kalau memang ada ya bisa. Tapi ada ulama yang mengatakan utamakan fakir miskin dengan amil. Cuma perlu kami sampaikan kepada yang menerima zakat fitrah, banyak yang tidak memahami, ada yang menganggap bahwa zakat fitrah itu dianggap gajinya, padahal bukan. Makanya kalau pembagiannya, kalau gurutta ambodalle, nanti bagus itu zakat fitrah kalau lebih banyak kita bagikan daripada yang disimpan. Jangan terbalik, jangan banyak yang disimpan baru yang dibagikan. Tidak ada ulama yang membolehkan. Jadi harus banyak yang kita bagikan daripada yang disimpan. Makanya itu perlu kita, terutama para imam, pegawai syara, guru mengaji, dan kami juga pesankan kepada masyarakat, karena saya lihat banyak juga masyarakat senang berzakat fitrah di dukung, sandro. Kampung-kampung itu banyak. Bahkan ada ini kabar, ada jamaah katanya kalau mau ke tanah suci, dia berzakat fitrah di sandronya dengan harapan supaya katanya didoakan didoakan sama sandronya. Saya bilang mana lebih artinya lebih doanya iman daripada sandro. Itu. Dan itu masalahnya, kalau sandro itu yakin dan percaya pasti tidak dibagi. Makanya saya mengharapkan kepada masyarakat, kalau mau bantu atau tolong sandrota, jangan kita kasih zakat fitrah. Zakat fitrah untuk per jiwa itu mungkin cuma 50.000, tapi yang kita kasih sandrota sedekah saja. Biar kita kasih 100.000, 200.000, biar tidak dibagi. Sedekah, biar tidak dibagi, tidak ada masalah. Tapi kalau zakat fitrah baru tidak dibagi, nanti itu disiksa itu, karena itu zakat fitrah harus dibagi, harus dibagi kepada orang yang berhak. Itu. Ya. Ini mungkin yang pentingnya pemahaman terhadap zakat ya Pak bagi masyarakat, bahwa zakat fitrah ini dikeluarkan untuk siapa, dan penyaluran itu sebaiknya dilakukan di Basnas, jangan di tempat-tempat yang tidak resmi. Ya, betul ya. Baik Pak, di sini apa saja program penyaluran zakat yang selama ini dijalankan oleh Basnas, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat? Ya,
Saya juga tadi sebenarnya bukan saya yang membidangi penyaluran, jadi yang membidangi penyaluran itu hanya pengumpulan ya ya Pak? ada Wakadua namanya Dr. Andes Ajias di Madinah. Mudah-mudahan juga nanti ada waktunya bisa jadi datang. ada pembagian-pembagian. Ya, tapi perlu kami sampaikan bahwa yang nampak di masyarakat itu karena kita ini sudah ada beberapa program. Ini baru-baru dalam rangka HUT Basnas yang ke-25 sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Kemarin kita adakan sunatan massal. Sunatan massal artinya ini gratis, Basnas yang bayar karena sunatan ini sekarang kan pakai laser. Pakai laser cuma agak tinggi bayarannya. Kemarin kita program cuma 100 anak, tapi ternyata bertambah menjadi 126. Oh, berarti banyak. Iya banyak. Ya itu sebenarnya masih ada yang mau, tapi kita batasi karena ya dari dana yang kita siapkan. Itu kita kemarin adakan di Puskesmas Malimpung, Puskesmas Malimpung, Kecamatan Patampanua. Jadi alhamdulillah di Kecamatan Duampanua sudah diadakan kemarin di Desa Kaliang, di Kecamatan Matirobulu juga sudah kemarin di Alita. Per kecamatan Pak? Iya, kita pindah-pindah. Pindah-pindah jadi kemarin ini di Patampanua, itu di Malimpung. Selain daripada sunatan massal, kemarin kita juga Basnas turun membagi 107 sembako ke 12 kecamatan. 100 yang dibagi ke setiap desa lurah. 7 itu mungkin yang di kantor camat, karena mungkin ada juga pegawai di situ yang artinya belum belum masuk P3K atau ASN, ya mungkin ya dikasih di situ. Makanya kami tambah 7 semua setiap kecamatan. Itu kurang lebih 1.500 paket sembako yang kita dan mungkin harga satu paket itu ya kurang lebih 300-an. Jadi banyak ya sembako. Iya banyak, kan namanya sembako 9 bahan pokok. Jadi ada gula 2, susu 2, kompas 2, ada teh, ada kopi, pokoknya 9. Nah, karena kalau tidak cukup 9 bahan pokok berarti bukan sembako namanya. Dan ada juga ini untuk bantuan pendidikan. Kalau kemarin 2025 1.518 siswa-siswi yang kurang mampu, insya Allah di 2026 ini mungkin lebih meningkat lagi. Ditambah lagi. Iya. Kalau dulu ya cuma berupa amplop. Mungkin tahun 2026 ini untuk bantuan pendidikan ke siswa yang kurang mampu, mungkin Basnas akan memberikan tas yang bermerek Basnas ditambah dengan amplop. Kemudian ada bedah rumah. Ada juga program bedah rumah. Bedah rumah. Ada bedah rumah yang kasih anggaran satu rumah itu 25 juta. Tapi yang biasa kerja adalah tentara dan ada juga polisi. Basnas cuma menyiapkan untuk pembeli bahannya untuk bedah rumah, dan insya Allah kita programkan 2026 ini ya satu rumah satu kecamatan. Amin. Ya satu rumah satu kecamatan, tapi insya Allah kami tidak janjikan juga, mudah-mudahan bisa bertambah jadi 2 kalau ada dari pusat, karena biasa juga pusat memberikan jatah kepada setiap Basnas daerah. Mudah-mudahan Pinran dapat 2026 dapat 12 juga dari pusat, berarti bisa kita juga, bisa 24 ya rumah yang kita bisa bedah. Itu dia. Luar biasa sekali sebenarnya Pak. Ternyata banyak sekali program-program Basnas, ada bedah rumah, dan juga program-program tersebut itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya tadi ada 9 bahan pokok, dan 9 bahan pokok itu dimaksimalkan juga isinya. Selanjutnya Pak, bagaimana Basnas ini menjaga transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana zakatnya? Ya, jadi ya untuk transparansi, jadi kita di Basnas ini memang perlu hati-hati, apalagi ada kemarin kabar yang tidak baik untuk Basnas, yang adanya Basnas Enrekan. Iya betul, ada beritanya juga. Iya,
tapi ya perlu kami sampaikan bahwa mudah-mudahan di Pinrang aman saja, karena kalau kita memang tahu di NRK ya memang ada kesalahan karena ya dia terlibat di politik mungkin. Mudah-mudahan kita, dan ini memang perlu transparansi, makanya alhamdulillah di Pinrang ini ada audit internal, ada eksternal, dan semua itu makanya ini juga kemarin ini kegiatan kita ya kan itu dana kita di Basnas nanti keluar kalau ada semacam permohonan disetujui oleh pimpinan, jadi ada istilahnya setiap pimpinan yang ada menyetujui itu. Makanya segala pengeluaran ya harus persetujuan pimpinan yang ada, ditambah dengan bukti KK istilahnya di transparansi jadi dan kita diaudit. Alhamdulillah untuk tahun 2020 anak ini ya kalau dulu auditnya per 3 bulan, sekarang ini diminta ini dari pusat sekali sebulan. Ada pelaporan. Ada pelaporan dulu per 3 bulan, sekarang per bulan. Jadi alhamdulillah kemarin ya karena di Basnas ada istilah operator, ada 2 orang, jadi ya kemarin ya untuk Januari sudah dilapor kinerjanya ini, melaporkan sekian jumlah dana yang masuk, sekian jumlah pengeluaran. Itu jadi terlapor. Itu salah satu bentuk transparansi. Jadi kita diaudit, ada 2 audit, ada internal, ada eksternal. Jadi lumayan. Transparansi ini sebenarnya juga menjadi kunci ya Pak, kepercayaan masyarakat dengan adanya laporan-laporan atau pengawasan jelas, masyarakat juga bisa yakin untuk menyalurkan zakatnya di Basnas. Jadi istilahnya uangnya itu tidak disalahgunakan. Ada pengawasan. Berbicara mengenai peran masyarakat, bagaimana sebenarnya ini peran masyarakat dalam membantu pengoptimalan pengumpulan zakat? Ya, peran masyarakat ya karena dana kan dari masyarakat, jadi sangat berperan. Sangat berperan karena ya tinggal kita mau bagaimana, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami betul apa itu zakat. Ya kalau sebenarnya ya ini saja kalau hitung-hitungan zakat pertanian saja, karena Pinrang ini yang paling banyak itu adalah zakat pertanian. Itu sudah dihitung-hitung oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang, seandainya seluruh petani muslim yang ada di Pinrang kalau sudah panen semua mengeluarkan zakat pertanian, itu bisa terkumpul ratusan miliar. Masya Allah. Iya, ratusan miliar. Kalau itu baru sadar Pak. Iya, kalau sadar, itu baru pertanian. Belum mana lagi zakat profesi, zakat emas apa. Itu ini juga baru pertanian. Baru pertanian. Jadi memang ini untuk ini zakat ini banyak, tinggal mudah-mudahan ya masyarakat bisa sadar memahami ya apa itu zakat ya. Betul. Jadi di sini kesadaran masyarakat ini menjadi faktor utama keberhasilan dalam pengelolaan zakat ya Pak. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, berarti semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan oleh umat. Selanjutnya Pak, tantangan terbesar yang dihadapi Basnas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Ya, tantangan yang terbesar ini yang karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami itu zakat. Itu tantangan besar, masih kurang pemahaman. Yang kedua ini banyak lembaga-lembaga lain yang terjun juga. Dalam pengumpulan. Dalam pengumpulan, jadi bukan Basnas saja. Tapi kan sesuai dengan undang-undang tentang Basnas pengelolaan zakat ini, yang sebenarnya yang berhak menerima zakat infak sedekah adalah Basnas dan LAS. Cuma 2 lembaga. Cuma Basnas dan LAS. Itu 2 kalau undang-undang, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Itu cuma Basnas dan LAS. Makanya di Basnas ini kita bentuk namanya UPZ. Makanya harusnya itu seluruh imam pegawai syara ya masuk dalam golongan UPZ supaya dia bisa resmi. Kalau tidak terdaftar sebagai UPZ,
bisa di ini. Disalahgunakan. Iya, bisa artinya tidak resmi ceritanya. Makanya itu ya kita ini usahakan para imam pegawai syarat kalau bisa dia masuk di UPZ. Karena UPZ itu sudah termasuk lembaga resmi untuk mengelola zakat, infak dan sedekah. Itu seperti kan masih ada kelompok-kelompok di jalan. Di jalan ya katanya menjual bantuan ke Palestina. Iya, padahal kan bantuan ke Palestina Gaza itu susah sekali. Kita saja Basnas kemarin seandainya penyalur susah kita saya Basnas seandainya tidak menggandeng menteri luar negeri, mungkin juga bantuan dari Basnas tidak bisa sampai di Gaza, apalagi ke organisasi-organisasi biasa. Dan banyak. Ini juga sudah banyak lagi. Ini karena ini tadi sebelum acara podcast ini ada amplop dia juga perlu hati-hati juga di amplop. Iya, tadi ini sebelum saya berangkat ada laporan dari Kecamatan Dompanua. Ada orang mengantar amplop itu satu masjid dua dos. Iya, katanya untuk bantuan di Sumatera. Padahal iya untuk Sumatera ya dianggaplah ini karena sudah banyak. Saya kira perlu hati-hati. Dan dia mengatasnamakan ada organisasinya. Itu makanya katanya dia langsung ke ini, cuma tidak ketemu Pak Imam. Pak Imam cuma lapor tadi, walaupun kalau misalnya ada kenapa boleh sampai 200 ya, dua dos. Iya. Biasa juga orang menyalahgunakan ini. Iya itu iya. Makanya juga kemarin saya dapat juga panti asuhan beralamat di Jalan Garuda. Saya kebetulan tinggal di kota. Saya cari-cari panti asuhan di Jalan Garuda tidak ada. Makanya kita juga perlu hati-hati ya. Kalau tidak jelas itu tidak dulu. Pending saja, enggak usah dibagi. Daripada kalau kita juga membagi kan, kita juga termasuk kasihan juga orang sudah mau niatnya bagus, tapi ternyata disalahgunakan itu bantuan. Itu. Betul. Jadi adanya ini kita perlu hati-hati juga dan waspada terhadap banyak juga oknum-oknum yang biasa menyalahgunakan kesempatan dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi masing-masing. Apa pesan Basnas kepada masyarakat terkait pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi? Ya, pesan Basnas kepada masyarakat tolong diperhatikan karena Islam itu ada 5 rukun ya. Iya, rukun Islam ada 5. Termasuk zakat. Ya, itu termasuk zakat karena saya lihat banyak lebih mengutamakan rukun Islam yang terakhir, yaitu naik haji. Padahal bagusnya itu harus berurutan. Jadi anggaplah rukun Islam yang pertama syahadat itu adalah kelas 1. Rukun Islam yang kedua sholat 5 waktu itu kelas 2. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat itu kelas 3. Nah, saya lihat banyak yang tidak lolos di kelas 3 langsung naik di kelas 5. Itu haji. Karena kenapa bisa saya katakan kita ini Basnas kalau manasik kita selalu turun ke tempat manasik. Biasa pergitanya calon jamaah haji, saya bilang, Bapak Ibu, saya mau tanya Ki, sudah Ki, semua zakat? Jawabannya sudah. Tapi pas kalau ditambah lagi pertanyaannya berapa zakat yang kita bayarkan, rata-rata jawab 4 liter. Jadi masyarakat itu masih banyak yang memahami cuma zakat fitrah. Zakat fitrah bukan zakat mal. Tapi bukan zakat mal, padahal zakat ada 2 macam. Makanya olehnya itu saya mengajak kepada kita masyarakat ya perlu perhatian lah. Apalagi tidak ada masyarakat mungkin tidak mau selamat dunia akhirat, dan salah satu ini adalah mengeluarkan zakat karena ini zakat adalah sebagai penolak bala. Penolak bencana. Juga membersihkan harta. Membersihkan diri dan membersihkan harta. Dan mungkin ada orang selalu beribadah tapi tidak diterima karena tidak bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih, tidak menerima yang tidak bersih. Makanya pesan kami tolong perhatikan
Kalau memang cukup nisab dan haulnya untuk mengeluarkan zakat mal, mari kita keluarkan. Apalagi ya khusus mungkin yang Kementerian Agama ini, mudah-mudahan di 2020 ini, karena Kepala Kantor kemarin datang di Basnas, mudah-mudahan bisa ini seluruh pegawai ya. Kalau sudah ada tunjangan berarti saya kategorikan bahwa sudah wajib. mungkin di Kementerian Agama ini mungkin sudah wajib musaki semua. Makanya saya minta mudah-mudahan karena Kak Walan Risang ini baru satu-satunya Kak Wa yang memiliki podcast. Mudah-mudahan juga nanti mulai dari Kak Walan Risang ini bisa betul-betul UPC-nya aktif ya. Berapa pegawai di sini, mudah-mudahan ya bukan lagi impak tapi ya mengeluarkan zakat. Karena zakat ya profesi, zakat profesi. Ya, zakat profesi lebih banyak yang kita keluarkan yang dikeluarkan biasa belanja apa daripada itu yang zakat. Makanya mudah-mudahan mudah-mudahan betul-betul bisa sadar iya. Jadi itu. Dengan pesan ini juga diharapkan masyarakat bisa sadar bahwa zakat ini bukan hanya sebagai kewajiban, juga sebagai tempat untuk membersihkan harta dan juga jiwa ya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan telah bersedia menjadi narasumber kami di Kolam Podcast. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi inspiratif bagi kita semua dan menambah wawasan serta pengetahuan kita, terutamanya tentang zakat dan pengumpulan zakat itu sendiri ya Pak. Terima kasih sahabat Kualan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolam Podcast menginspirasi, mendidik, dan menyatukan.